How old are you, anyway? Your mom said you had to drop out of college. 20. And she's not my mom. Halo, perkenalkan saya Zumrotul Mutrika dengan Nimna 97. Kali ini saya akan mereview salah satu judul film yang berjudul To The Bone. Bukan lagu ya, mohon maaf. Jadi menceritakan seorang perempuan bernama Ellen berusia 20 tahun. Dia merupakan seniman dan memiliki banyak penggemar. Dan sayangnya dia tuh terobsesi untuk menjadi kurus. Bahkan itu berlebihan, sampai-sampai dia tuh terkena anoreksia nervosa. Saking gak mau berat badannya naik, dia sampai sit up, sampai hafal jumlah kalori makanan buat dia, memuntahkan makanan, ngecek lengannya supaya sebesar koin. Wes, luru penyakit. Ibu tirinya tuh khawatir, akhirnya membawa dia ke dokter spesialis. Tapi si Ellen ini ngerasa dia tuh oke-oke aja gitu. I'm okay, kenapa ya? Gitu. Tapi si ibunya ini berusaha supaya Ellen dirawat dokternya di Threshold. Jadi di sana itu tempat-tempatnya orang-orang dirawat yang memiliki gangguan makan gitu. Nah, ketika terapi kelompok diceritakanlah masalah dari si Ellen nih. Dia ngerasa bersalah atas semua yang terjadi di keluarganya. Ya, dia punya dua ibu, yang satu lesbi, yang satu normal. Yang ibu aslinya ini lesbi, ngira kalau suaminya tuh mengabaikannya. Ibunya itu bingung gimana menangani penyakitnya Ellen yang bertahun-tahun. Terus si ayahnya itu memprioritaskan Ellen bekerja dibanding memprioritaskan hobinya. Terus seorang fansnya, cewek, dia itu meninggal. Dan ya dia ngira kalau itu ya karena dia gitu. Terus awalnya dia tuh nggak suka di sana, tapi akhirnya mulai beradaptasi dengan orang-orang di sana. Terus di sana itu sistemnya poin. Kalau kamu mau makan, berarti kamu dapat poin. Poinnya ini bisa ditukar dengan keluar dari sana. Ternyata orang-orang di sana itu saling support. Contohnya ada yang hamil dan banyak yang menyambutnya gitu. Cassidy, that's her name. It's a girl, and today she is 12 weeks and 1 day old. Can we have the baby shower now? Yes, but I just don't be a spaz about it, okay? Don't go. Gonna have ponies everywhere. I mean, that's one sassy unicorn. You drew that for her. It's awesome. I love you guys, and thank you. Tapi ya tiap orang punya masalah masing-masing toh. Megan, it's Luke. Let me in. I know. It's gonna be okay. I know, I'm sorry. Guys, go back to bed. Suatu ketika Ellen minta sarannya si dokter, tapi dokter tuh bilang gini. Or at least big picture, we don't get to know what it is. Why we live, why Megan lost the baby, why that girl killed herself. You're not reassuring me, doctor. I can't reassure you. This idea you have that there's a way to be safe, it's childish and cowardly. It stops you from experiencing anything, including anything good. You don't think I feel bad enough already?
I know I'm messed up. But you're supposed to teach me how not to be. You know how. Stop waiting for life to be easy. Stop hoping for somebody to save you. You don't need another person lying to you. Things don't all add up. But you're resilient. Face some hard facts and you could have an incredible life. That's your pearl of wisdom? Grow a pair? That's a more concise way of putting it. Yeah. Ya, dan akhirnya dia pergi ke Phoenix menemui ibunya. How is there even less of you? What did that doctor do to you? Is this all you've got? Yeah. All right, well, everybody's waiting for you. Everybody? Horses, they're very sweet beasts. They're very sweet beasts. Di sana ya, ibunya bilang, My baby. I know. I'm sorry. And I just want you to know that I accept it. If death is what you want, I accept it now. I accept it, but I love you. I can't keep fighting you. Right? Okay. Mom. Feed me, please. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Can you hold this? Hold on. Okay. Do you mind if I put your feet down? Okay. Are you comfortable? Okay. Yeah. Okay. Little baby. Don't say a word. Mama's gonna buy a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring turns brass, Mama's gonna buy you. malam-malamnya dia memutuskan buat keluar padahal tuh dingin banget. Kelihatannya dia mau meninggoy. Tapi bercanda, mati suri ternyata. Akhirnya Which way the wind blows when this day is done, and breathe in the air. dia sadar lalu melanjutkan hidup kembali. Cherish this moment. Dia yakin bahwa dia tuh kuat untuk melalui semua yang telah terjadi. Selesai. I'm gonna be okay.
Ini adalah pembahasan mengenai teori. Jadi karena kelompok saya membahas mengenai bunuh diri dan juga depresi, saya akan membahas itu. Dan sebelumnya, kalau dari film tersebut, itu membahas mengenai anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa merupakan salah satu gangguan makan yang dialami ya banyak remaja gitu, nggak sedikit. Nah, kalau menurut DSM-5, gangguan makan atau eating disorder itu ada 3. Yang pertama adalah anoreksia nervosa, yang kedua adalah bulimia nervosa, yang ketiga adalah binge eating disorder. Kalau anoreksia nervosa itu adalah keinginan atau obsesi untuk menjadi sangat kurus gitu. Jadi mereka rela menunda lapar, terus berolahraga berlebihan. Kemudian bulimia itu menyebabkan seseorang itu memutahkan apa yang dikonsumsi. Sedangkan kalau binge eating disorder itu dia memakan makanan dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat begitu. Nah, kalau depresi dan gejala anoreksia itu kadang tuh bersamaan gitu. Kadang depresi menyebabkan anoreksia menyebabkan depresi. Jadi saling berkaitan gitu. Selanjutnya ada nih yang namanya defisit introseptif. Jadi itu adalah suatu ketidakmampuan memahami kondisi fisiologis diri dan merupakan salah satu faktor resiko dari gangguan makan dan juga meningkatkan resiko pikiran bunuh diri. Nah, kalau dari film tadi ini hubungan keluarganya kan kurang harmonis lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya pikiran untuk bunuh diri gitu. Seorang yang mengidap anoreksia nervosa akan berusaha untuk mengontrol dirinya supaya dia itu tetap kurus, dan itu ya bisa menyebabkan depresi. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan ayat Al-Quran dan juga hadis. Nah, gangguan makan ini kan kaitannya dengan self-esteem, kepercayaan diri, anggapan bagaimana sih diri yang sempurna menurut mereka itu. Nah, ini adalah salah satu hadis mengenai penampilan ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat dari hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya adalah tentang ayat Al-Quran mengenai beban hidup ya. Ya, tiap orang punya beban hidup. Tetapi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada suatu pahala yang dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya pula ada sesuatu atas siksa, atas kejahatan yang diperbuatnya. Gitu. Nah, nanti ada terusannya tuh. Maka mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Ya, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.